Halo adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom, damai di hati. Nah, pada saat ini kita akan mulai ibadah sekolah Minggu, tetapi mohon adik-adik untuk beribadahnya di rumah saja ya. Dan biarlah Ci dan Engku akan memandu kita bersama untuk melaksanakan ibadah dari gereja. Karena kita sekarang harus memutuskan mata rantai dari COVID-19 ini, di mana kita dianjurkan oleh pemerintah untuk stay at home atau tinggal di rumah, dan kita mematuhi aturan itu agar kita benar-benar bisa bebas dari pandemi virus corona. Nah, mari kita beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Ya ajarku memuji, ya ajarku berdoa, ya ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Ya ajarku memuji, ya ajarku berdoa, ya ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Adik-adik, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu juga. Nah, gimana teman-teman yang ada di rumah? Tolong duduk yang manis, jangan ada yang lari-lari, jangan jalan-jalan. Nah, kita sudah mau mulai ibadah kita. Nah, itu yang di sebelah sana itu. Nah, itu tuh belum duduk manis. Nah, duduk manis dulu karena kita sudah memulaikan ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Dan sebelum kita mulai ibadah kita akan buka dengan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Oh oh. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan sudah jaga saya tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Oh oh. Nah, adik-adik, mari kita buka ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, kita menyanyi lagu Bapa, ku datang padamu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur buat pagi yang indah, yang luar biasa, yang bisa Engkau berikan kepada kami bisa bangun dengan tubuh dan jasmani kami yang
diberkati. Terima kasih Tuhan karena kami tahu dan percaya itu semua berasal daripada-Mu Tuhan. Berkat-berkat yang Kau curahkan, Engkau telah menjaga kami, semalam kami tidur dan pada saat ini kami sudah bangun. Dan kami rindu pada hari ini, hari Minggu, kami akan beribadah memuji nama-Mu Tuhan di ibadah sekolah minggu pada saat ini. Berkati kami semua Tuhan, baik anak-anak dan guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah maupun yang ada di gereja pada saat ini. Kami akan beribadah, Engkau pimpin ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan tidak kurang satu apapun. Bagi semua teman-teman guru sekolah minggu yang bertugas pada saat ini, Engkau berkati kami Tuhan, biarlah kami dipimpin dengan Roh Kudus-Mu dan kami dapat melakukannya hanya untuk seturut kehendak-Mu dan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Ini doa kami Tuhan, kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Adik-adik, masih semangat? Ya, luar biasa. Anak-anak Tuhan harus semangat. Di pagi hari ini Tuhan sudah memberkati kita. Dia memberikan kasih yang terbaik kepada kita. Lewat pengorbanannya, memberikan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan pada saat ini. Kita bersama-sama yang ada di rumah, ayo semua bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi bersama-sama, kita memuji nama Tuhan. Haleluya.
Nah, adik-adik sudah memuji Tuhan kan? Wah, luar biasa puji-pujian yang dibawakan. Sungguh dahsyat Tuhan kita. Allah yang luar biasa, Yesus Kristus yang telah menang di atas kayu salib, yang telah menebus dosa-dosa kita. Nah, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo, mari siapkan Alkitab di sebelah adik-adik. Ayo, siapkan Alkitab teman-teman semua, adik-adik semua yang ada di rumah, karena kita akan membaca Alkitab. Dan firman Tuhan pada saat ini akan dipimpin oleh Enci Maya Matei Longkeng. Disilakan. Ya adik-adik, shalom, damai di hati. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah dan orang tua serta saudara-saudara yang mendampingi, saat ini kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab dan renungan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kekal, Bapa yang adalah sahabat anak-anak, di pagi hari ini Tuhan, kami akan beribadah sekolah minggu. Biarlah Engkau menuntun kami, melindungi kami, Roh-Mu yang kudus akan selalu mendampingi kami Tuhan. Engkau persiapkan hati kami, pikiran kami, mata kami Tuhan, agar supaya kami akan konsentrasi pada pembacaan Alkitab dan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh-Mu yang kudus juga akan memperlengkapi Enci Maya yang sebentar akan membawakan firman-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami sudah bawa doa ini. Amin. Ya adik-adik, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terdapat di dalam Perjanjian Baru, di dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 kita akan baca mulai ayat 16 sampai dengan ayat 26. Sekali lagi, Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 26. Judulnya adik-adik, hidup menurut daging atau roh. Mari adik-adik kita baca sama-sama dengan suara kedengaran. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperintahkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah adik-adik pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini yang terdapat di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 26. Menyambut pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini, mari adik-adik kita menyanyi bersama-sama, Kubuka Alkitab.
Ku buka Alkitab, srek, 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 lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, hadirat aku ada di hidupku. Terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Ya adik-adik sekalian, tadi kita sudah membaca Alkitab dan saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan melalui tayangan video berikut ini. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh.
Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ya adik-adik sekalian, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, demikian cerita firman Tuhan kita pada ibadah pagi hari ini lewat tayangan video yang sudah sama-sama kita saksikan tadi. Yang terdapat di dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 26 yang judulnya adalah apa adik-adik? Aduh Cimaya tidak dapat dengar. Ya benar adik-adik, judulnya adalah buah-buah roh. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, buah roh itu adalah hal yang Tuhan Yesus sangat inginkan ada pada orang semua. Dan Tuhan Yesus inginkan torang baking setiap hari. Tuhan Yesus yang ada di sorga sangat senang melihat adik-adik yang saat ini sedang duduk tenang, ada beribadah bersama mama, bersama papa, kakak adik, ada oma opa, ada saudara-saudara yang mendampingi. Walaupun adik-adik, torang semua adik-adik beribadah hanya melalui media alat komunikasi, apakah itu televisi, handphone, laptop, ataupun pengeras suara yang ada saat ini yang didengar oleh adik-adik. Tetapi adik-adik, torang bersyukur masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan, serta masih diberikan kesempatan dari Tuhan. Puji Tuhan adik-adik. Nah adik-adik sekolah minggu yang kekasih, Tuhan Yesus menginginkan torang semua untuk hidup sesuai dengan apa yang dikatakan dalam buah-buah roh, ada 9 buah roh dalam pembacaan Alkitab tadi. Sekarang Enci Maya mau bertanya, semua suka masuk sorga? Aduh, ada yang belum dapat dengar doe. Sekali lagi Enci mau bertanya, siapa yang suka masuk sorga? Aduh mantap, semua suka masuk sorga. Kita yakin bahwa kita semua pasti akan masuk sorga. Tapi, ada tapinya adik-adik. Kita harus hidup menurut firman Tuhan dan menurut buah-buah roh, bukan keinginan daging. Caranya adik-adik bagaimana? Caranya yang pertama, kita harus memiliki kasih. Kita sayang pada sesama manusia dan makhluk hidup yang lain, ciptaan Tuhan, misalnya ada bunga-bunga, ada hewan-hewan dan lain sebagainya. Dan yang kedua adik-adik, kita harus selalu bersukacita. Bersukacita artinya kita mengingat segala kebaikan yang sudah Tuhan beri kepada torang semua adik-adik. Yang ketiga adik-adik, torang harus hidup penuh damai sejahtera. Baku-baku sayang karena torang semua, ya betul adik-adik, torang semua basudara. Yang keempat, kesabaran. Jangan marah-marah pa mama deng papa. Ada di sini yang marah-marah pa mama deng papa, kakak deng adik, oma deng opa? Aduh, bertobat adik-adik, jangan terlalu banyak marah-marah. Dan yang kelima adik-adik, kemurahan yang artinya suka memberi dan membagi atau baku berbagi adik-adik kalau torang memiliki sesuatu. Yang keberapa adik-adik? Yang keenam. Tidak suka menyimpan dendam pada orang lain. Itu tandanya kita memiliki buah roh kebaikan, buah roh yang keenam. Yang ketujuh kesetiaan, orang rajin. Rajin apa adik-adik? Pagi hari ini adik-adik ada baking apa? Ya, orang rajin beribadah. Yang kedelapan, berbicara yang sopan. Nyandak wabataria, nyandak mau make. Itu tandanya bahwa kita penuh kelemah lembutan. Yang terakhir adik-adik, buah roh yang kesembilan, yakni penguasaan diri. Penguasaan diri adalah orang yang tidak egois adik-adik. Ataupun
Kalau torang sementara ibadah ada ikut mama dengan papa, ada ikut pak kakak, pak oma dengan opa, yang jaga bapa jalan kasana kamari adik-adik, sama dengan adik-adik jaga lihat setrika, kurang kasana kamari. Torang harus duduk dengan manis adik-adik. Nah adik-adik, marilah kita minta Roh Kudus untuk menuntun torang semua untuk hidup berdasarkan buah-buah roh dan bukan keinginan daging adik-adik. Ya adik-adik, marilah torang semua selalu hidup dengan menyenangkan hati Tuhan dan pasti kita semua akan masuk surga. Adik-adik sekalian, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang setia melakukan dalam kehidupan torang sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus, sahabat anak-anak sekolah minggu. Amin. Ya adik-adik sekalian, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan melalui video dan saat ini ada ayat hafalan yang sama-sama kita akan coba menghafal pada saat ini. Yang ayat hafalannya adik-adik terdapat di dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-22 sampai dengan 23. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23 bunyinya demikian adik-adik. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya adik-adik kita coba menghafal. Coba menghafal sama-sama dengan Encik Maya. Kita mulai. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23. Nah adik-adik, Encik Maya akan sampaikan, kalau adik-adik sudah selesai menghafal, silakan adik-adik kirim ke grup WhatsApp atau WA dari guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom masing-masing dan dimohonkan kepada guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom masing-masing supaya siap tanggap. Siap tanggap artinya segera merespons adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalan yang terdapat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23 ini. Karena adik-adik dan encik-encik yang ada di rumah, Encik Maya akan memberikan sebuah kuis 6 anak sekolah minggu yang pertama mengirimkan video ayat hafalan ini ke grup WA Guru Sekolah Minggu Gemim Bukit Hermon. 6 anak sekolah minggu itu, 6 anak sekolah minggu yang pertama mengirimkan akan mendapat hadiah khusus. Sekali lagi, 6 anak sekolah minggu yang pertama-tama mengirimkan video dan ditayangkan ke grup WA Guru Sekolah Minggu akan mendapat hadiah khusus. Sekali lagi guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom, tolong siap tanggap. Siap membuka WA guru sekolah minggu yang ada di kolom agar supaya adik-adik sekolah minggu yang sudah mengirim video segera dikirim ke grup WA guru sekolah minggu. Demikianlah adik-adik cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom adik-adik. Damai di hati. Nah adik-adik, tadi telah kita mendengarkan cerita firman Tuhan yang begitu indah yang dibawakan oleh Encik Maya. Dan pada saat ini kita akan menyaksikan tayangan video dari teman-teman kita yang telah menghafal ayat hafalan pada minggu yang lalu. Mari kita saksikan. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan
beroleh hidup yang Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, tadi kita telah menyaksikan teman-teman kita pada minggu yang lalu telah menyampaikan video mereka
dengan ayat hafalan. Luar biasa, semuanya bagus bisa menghafal ayat hafalan. Engkau mau mengingatkan kepada kita semua pada saat ini, jangan lupa untuk juga mengirimkan video ayat hafalan kalian semua yang terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tapi ingat, harus jujur ya, jangan ada yang menyontek walaupun direkam ya, harus jujur. Karena engkau dan Ci tidak bisa melihat, tapi yang melihat siapa? Iya benar, Tuhan yang melihat. Jadi kirimkan video adik-adik sebagus-bagusnya ya. Dan kalau boleh adik-adik dengan suara yang jelas, jangan suara yang kecil, sehingga Enci dan Ku bisa mendengarkan dengan baik dan dapat memilih siapa yang terbaik dalam ayat hafalan pada minggu ini yang akan ditampilkan pada minggu depan. Ya adik-adik sekalian, saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyi bersama-sama Persembahanku Adalah Sejuta, yang berarti setia, jujur, dan taat. Persembahanku adalah sejuta, persembahanku adalah sejuta, setia, jujur, dan taat. Persembahanku adalah sejuta, Sejuta. Ya adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adik-adik yang ada di rumah, para orang tua yang mendampingi kakak adik, oma opa, sanak saudara, saat ini kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kekal, Bapa yang selalu mencintai kehidupan kami, Bapa yang selalu setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami, dan Tuhan Yesus yang adalah sahabat anak-anak. Di pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur limpah banyak terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, baik anak-anak sekolah minggu, orang tua maupun guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Bukit Hermon. Tuhan Yesus yang penuh pengasihan, terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh sama-sama terlaksana di pagi hari ini dengan segala baik. Kami sudah menyanyi, kami sudah berdoa, kami sudah membaca Alkitab dan mendengarkan cerita firman Tuhan lewat video yang ditayangkan tadi, dan kami sudah memberikan persembahan. Tuhan Yesus kuduskan semuanya itu, dan biarlah itu Tuhan dapat menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau berkati semua yang boleh terlibat dalam peribadatan pagi hari ini. Guru-guru sekolah minggu, Komisi Anak Sekolah Minggu Jemaat Gemim Bukit Hermon, panitia hari-hari raya gerejawi di tahun 2020. Biarlah Engkau berkati pribadi mereka masing-masing maupun keluarga mereka masing-masing yang menopang pelayanan ini. Tuhan Yesus, Engkau berkati anak-anak sekolah minggu dan guru-guru serta orang tua yang sudah beribadah sekolah minggu di pagi hari ini dari kolom 1 sampai dengan kolom 11. Engkau berkati dan Engkau lindungi juga Tuhan para medis dan tenaga medis yang selalu dengan setia menjalankan tugas kemanusiaan yang sesuai dengan profesi yang mereka emban. Engkau berkati keluarga mereka yang setia mendukung perjuangan mereka demi merawat dan menyelamatkan para pasien yang terpapar dengan virus corona. Tuhan sembuhkan para pasien yang terkonfirmasi positif corona ataupun yang masih dalam pemantauan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan semuanya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau berkati juga TNI dan Polri yang ikut mengawasi agar supaya Tuhan perkembangan virus corona ini dapat ditekan Tuhan. Tuhan Yesus, segala virus yang ada di dalam tubuh dari pasien yang saat ini sedang terpapar virus corona dalam situasi positif, Engkau boleh angkat semuanya itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya semua itu sudah teralami. Tuhan Yesus yang penuh kasih,
Kami berdoa juga buat pemerintah, bangsa dan negara kami, baik yang ada di tingkat pusat maupun yang ada di tingkat daerah. Engkau berkati semuanya itu Tuhan, hikmat akal budi Engkau karuniakan kepada mereka, agar supaya mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah Tuhan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Mereka dapat menjalankan itu dengan segala baik, dan itu semua demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus sendiri. Kami berdoa juga Tuhan bagi pelayan Tuhan yang tersebar di muka bumi ini, Engkau berkati mereka semua. Bapa di sorga, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu ataupun orang tua yang saat ini Tuhan merayakan hari ulang tahun atau bersuka cita sepanjang minggu yang berjalan ini. Engkau kuduskan kesukacitaan mereka. Dan bagi mereka Tuhan yang mungkin saat ini sedang dirundung duka cita karena kepergian orang yang mereka kasihi, biarlah Engkau akan menjadi penghibur yang sejati bagi mereka semua. Bapa di sorga, karena kelemahan kami, karena keberdosaan kami Tuhan, kami tidak dapat menuturkan satu persatu doa-doa yang akan kami naikkan. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah lebih dulu mengetahuinya. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan sempurnakan doa kami di pagi hari ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid-Mu. Dan saat ini kita akan ucapkan bersama-sama dengan suara kedengaran. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik sekalian, Enci minta semua untuk bangkit berdiri, kita akan menerima berkat. Kita menerima berkat. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom 1 sampai dengan kolom 11 dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, demikianlah ibadah kita di pagi hari ini, dan saat ini Enci serahkan kepada Engku Jackie sebagai Master of Ceremony kita di pagi hari ini. Nah, adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita, dan kita akan tutup ibadah kita dengan menyanyi Bapa Terima Kasih. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira tepuk tangan. Kalau rasa gembira sentak kaki. Kalau rasa gembira sentak kaki. Kalau rasa gembira beginilah caranya. Kalau rasa gembira sentak kaki.
Nah, adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita. Jangan lupa tinggal di rumah dan rajin cuci tangan, menggunakan sabun dan air yang mengalir. Dan jangan lupa juga, ketika kita memang harus keluar rumah, gunakanlah masker. Nah, gunakan masker untuk melindungi kita, jaga jarak aman, jangan berdekatan atau bersentuhan, kurang lebih 1 meter jarak kita ya. Dan jangan lupa buat adik-adik istirahat yang cukup. Dan jangan lupa makan makanan yang bergizi, enak, supaya kita menjadi kuat. Dan ingat satu hal, yang terpenting adalah jangan lupa untuk selalu berdoa, minta kekuatan dan perlindungan dari Tuhan agar kita dijauhkan dari segala mara bahaya dan terlebih dari virus corona. Nah, adik-adik, sampai jumpa pada ibadah minggu depan, ibadah sekolah minggu, dan shalom.